Come on. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Jessica, yang tampak kesal dengan pacarnya bernama Matt, sehingga membuat dirinya memilih untuk pergi dari rumahnya ini. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan sebuah kelompok sekte, yang sedang menculik seorang wanita, lalu menyiksanya hingga mati. Lalu mereka membawa jasad wanita itu ke sebuah ruangan, yang dimana di ruangan itu juga terdapat beberapa jasad yang bertumpukan. Mereka berencana akan membakar semua jasad-jasad itu di esok hari, yang entah apa tujuan mereka sebenarnya. Kembali kepada Jessica, yang entah apa yang terjadi, tiba-tiba dirinya juga telah diculik oleh sekelompok itu, dan mengurungnya di sebuah kurungan harimau. You're awake. Wanita itu bernama Alice, ia pun langsung membukakan kurungan tersebut, dan mempersilakan Jessica untuk keluar. Tetapi Jessica tak dilepas begitu saja, lalu Alice menuntunnya untuk menuju ke suatu tempat. Alice membawanya ke ruangan interogasi. Di sana Alice mulai melakukan interogasi pada Jessica, menanyakan padanya, apakah Jessica pernah bercocok tanam bersama seorang pria bernama Caleb sebelumnya. Jessica terus terang, jika ia sama sekali tak mengenal pria itu, bahkan bercocok tanam bersamanya. Ia pun memohon pada Alice, untuk melepaskan dirinya, dan dirinya berjanji tak akan memberitahukan perbuatannya ini pada siapapun. Namun Alice tak mempercayainya begitu saja. That's quite enough. Lalu muncullah seorang pria yang bernama Jason, yang merupakan pimpinan dari kelompok sekte itu, dan ia mencoba untuk menjelaskan apa yang terjadi. Di sini Jason mengatakan, jika alasan mereka menculiknya, dikarenakan mereka akan mencoba menyelamatkan hidup Jessica, yang menurutnya, Jessica saat ini sedang terpapar sebuah virus mematikan, yang efeknya akan merubah Jessica menjadi monster dalam 3 hari ke depan. Jika Jessica tak segera mendapatkan perawatan, maka mereka terpaksa harus menghabisinya. Untuk saat ini, ia meminta Jessica untuk patuh pada mereka, jika hal ini tak mau terjadi. Mereka langsung menyiksa Jessica ke dalam air, dan Alice langsung mengucapkan doa padanya. Benar saja, saat dilihat dari matanya, Jessica memang saat ini sedang terpapar virus itu. Dari hal itu, Alice pun berencana akan memeriksa semua seseorang yang pernah berinteraksi dengan Jessica, agar virus itu tak makin menyebar. Lalu anggotanya yang bernama Marcus, kembali membawa Jessica ke kurungannya, yang di sana tak hanya Jessica saja yang terpapar virus itu. No. Stop it! It's over. Please! Please don't do this, please! Di saat itu, virus di tubuhnya sedikit mulai bereaksi, yang seketika itu membuatnya sedikit lemas. Lalu ia sedikit teringat, jika dirinya pernah merasa terluka di punggungnya, dan ia juga sempat untuk memfoto lukanya itu. Untuk memastikannya, Jessica pun langsung membuka ponselnya, dan ia memang masih menyimpan foto lukanya itu. Tak lama, Alice pun kembali mengunjungi kurungan Jessica. Ia kembali membuka kurungannya, dan menyuruh Jessica untuk segera keluar. Alice kembali menginterogasi Jessica, dan ia juga mengatakan, jika dirinya harus segera mengeluarkan virus itu dari tubuhnya, tetapi Jessica sedikit menolaknya, karena dirinya masih baik-baik saja. Alice kembali memperingatinya, jika Jessica harus patuh dengan kelompoknya ini, atau dirinya tak segan-segan akan membunuhinya. Jessica pun menyalahkan tentang tindakan Alice, yang benar-benar kasar pada dirinya, dan mereka tak seharusnya menyulik dirinya dengan paksa, meskipun demi pengobatannya. Lalu Jessica pun kembali merasakan sedikit pusing, akibat efek virusnya itu. Untuk membuktikan tentang virusnya itu,
Alice pun memberikan sebuah baju, yang ternyata itu milik sahabat Jessica yang bernama Kate dan menyuruh untuk menyiumnya. Seketika itu, dirinya mendapatkan sebuah ingatan, yang dimana Kate sedang berkunjung ke rumahnya, dan bertemu dengan Matt yang juga tertular virus itu, lalu Alice dan kelompoknya pun langsung datang menyergap rumahnya. Lalu Jessica diantar ke ruangan lain, yang dimana di sana terdapat beberapa jasad-jasad, yang salah satunya jasad dari Kate. Alice dan kelompoknya memang sengaja menghabisinya, agar Kate tak tertular virus dari Jessica, yang justru akan memperburuk keadaan. Jessica hanya bisa pasrah menangis melihat hal itu. Untuk itu, mereka harus segera memberikan pengobatan untuk Jessica selama 2 hari ke depan, sebelum Jessica benar-benar bermutasi menjadi makhluk mengerikan. Lalu Alice pun mulai melakukan sebuah ritual padanya, dan Jessica hanya bisa pasrah menjalaninya. Hush. You're Jessica too. Marcus pun menuntun Jessica kembali ke kurungannya itu. Lalu Jessica kembali merasakan kesakitan efek dari virusnya itu. Dan tak disangka, luka di tangannya itu telah kembali sembuh dengan cepat. Virus itu juga makin lama, membuat Jessica terus terbayang-bayang dengan masa lalunya, hingga suatu ketika, ia masuk ke alam roh, dan bertemu dengan Kate sahabatnya. Kate pun terus terang pada Jessica, jika dirinya juga tertular virus darinya. Jessica pun merasa bersalah, dan meminta maaf atas semuanya yang telah terjadi. Kate pun menenangkannya, dan ia meminta Jessica untuk segera melakukan pengobatan sebelum terlambat. Lalu kita diperlihatkan kembali ingatan Jessica, sebelum dirinya diculik. Jessica saat ini bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe, dan ia bertemu dengan seorang pria bernama Thomas, dan mereka berdua pun saling berbincang-bincang bersama. Found the time to learn. Exactly. My screams. I was sick of playing O2. Di saat Jessica sedang mengantar minuman pada sebuah tongkrongan pria, ia tiba-tiba mendapatkan pilih cihin pada mereka. Thomas dengan sigap langsung melindunginya, tetapi ia justru mendapatkan bogem dari pria tersebut. Jessica pun mengusir mereka, atau dirinya akan melaporkannya hal ini pada polisi. Singkat cerita, setelah kafe mulai tutup, Jessica pun langsung pulang. Namun tak disangka, para gerombolan pria tadi di kafe masih menunggunya di luar, bermaksud untuk memberi pelajaran padanya. Thomas yang juga masih berada di luar, menyuruhnya untuk masuk ke dalam mobilnya. Akhirnya mereka berdua pun berhasil meloloskan diri dari para kelompok itu. Kemudian entah apa yang terjadi, tiba-tiba Thomas meminta maaf padanya. Jessica sungguh tak paham, apa maksud dari permintaan maafnya itu. Jadi ternyata Thomas dan Alice lah yang menculik dirinya, dan membawanya ke tempat ini. Thomas memang salah satu anggota dari kelompok sekte itu, dan dialah yang pertama kali mengetahui tentang Jessica yang terjangkit virus tersebut. Jessica pun menyayangkan perbuatan kelompoknya itu, yang tak seharusnya mereka membunuh Kate, yang sama sekali tak ada keterkaitan dengan masalahnya tersebut. Thomas pun kembali menegaskan, jika semua ini mereka lakukan, hanya demi menyelamatkan hidup Jessica dan orang lain. Lalu Thomas menuntun Jessica, untuk kembali melakukan ritual pengobatannya itu. Tak lama Alice pun datang menghampirinya, dan ia berencana akan kembali melakukan perawatan padanya dengan sedikit berbeda. Jessica sendiri terus merasakan kecemasan dari reaksi virusnya itu. Thomas pun berusaha menenangkannya, dan ia meyakinkannya, jika semua ini akan berjalan baik-baik saja, jika Jessica patuh pada mereka. Beberapa saat kemudian, mereka pun langsung melakukan pengobatannya, dengan cara menyiksa secara sadis, dan Alice pun langsung mengucapkan mantra doa padanya. Pengobatan sadis ini mereka lakukan, yang dipercaya untuk melepaskan roh jahat yang menempel pada Jessica,
agar virus itu secepatnya bisa hilang. Sementara Jessica hanya terus merasakan kesakitan dari siksaannya itu. Lalu Alice menyuruh Thomas untuk mencoba melakukannya. Namun Thomas sungguh tak tega melakukannya, dan ia pun memilih untuk pergi dari situ. Setelah selesai, Thomas pun membawa Jessica kembali ke ruangannya, dan membiarkan Jessica untuk beristirahat sejenak di lantai. Jessica hanya terus merintih kesakitan, akibat penyiksaannya itu. Thomas pun langsung menenangkannya, dan ia mulai mengucapkan doa sebelum tidur padanya. Agar Jessica tak merasa makin cemas, Thomas pun langsung mendongengkan kisah si kancil yang suka mencuri terong. Karena Jessica suka dengan dongeng si kancil dari Thomas, ia pun mencoba mengungkapkan perasaannya dengan menciumnya, tetapi Thomas menolaknya, dikarenakan ia tak boleh melakukan hubungan asmara pada sektenya. Di sisi lain, kita mulai diperlihatkan seorang pria yang bernama Caleb, yang dirinya akan bertemu dengan salah satu anggota sekte itu yang bernama James, untuk melakukan perundingan. Di sini diketahui, memang Caleb lah dalang yang menyebarkan virus ke beberapa korban lainnya, termasuk dengan Jessica, yang ia lakukan pada saat dia sedang teler. James justru tak percaya dengan apa yang Caleb lakukan. Untuk itu, Caleb yang juga berjiwa pelangi kini berencana akan menularkan virus itu pada para sektenya melalui bercocok tanam dengannya, dan ia berjanji tak akan menyebarkan virus itu lagi pada siapapun. Karena James takut, ia pun terpaksa melakukan aksi pelanginya itu bersamanya. Beberapa saat kemudian, Alice dan anggotanya pun langsung menyergapnya. Alice pun berhasil membunuh Caleb, lalu ia pun berencana akan melaporkan perbuatan pelanginya James pada Jason ayahnya. Kembali pada Jessica, setelah beberapa saat pingsan, ia pun terbangun, dan di saat dirinya melihat kondisi ruangan tersebut kosong tak ada seseorang, ia pun melakukan kesempatan ini untuk kabur. Ia tak sengaja menuju ke ruangan Alice, lalu dirinya menemukan berkas dokumen miliknya, dan dia mencoba untuk melihat dokumennya itu. Tak lama, Alice dan Marcus masuk ke ruangannya sambil membawa James, dan menaruhnya di sana. Kemudian Alice menunjukkan jasad dari Caleb pada Jason, yang merupakan semua penyebab masalah ini terjadi, lalu memberitahu pengkhianatan dari James, yang berencana akan menyebarkan virus itu pada sektenya. Jason bersyukur dalam masalah ini telah ditemukan terbunuh, dan ia sendiri tak akan tinggal diam dengan perbuatan putranya itu. Lalu Jessica pun menampakkan diri pada James, dan mereka berdua pun saling berbincang-bincang. Di sini James menjelaskan, jika alasan Caleb bisa memiliki virus mematikan itu, dikarenakan Caleb salah satu pembenci dari sekte milik Jason, sehingga dia terlibat melakukan ritual sesatnya dengan iblis jahat yang ada di sektenya. Anggota sekte dirinya ditugaskan untuk menghentikan penyebaran virus itu, agar mereka tak mendapatkan kemurkaan dari Tuhannya. Jadi untuk saat ini, hanya anggota sekte dirinya yang satu-satunya bisa menyembuhkan virus itu, karena virus itu tak akan pernah bisa diobati secara medis. Tetapi James sendiri sebenarnya sudah mulai muak dengan sektenya, karena dirinya memang dari awal tak menyukai cara mereka untuk menyembuhkan korbannya yang tak manusiawi, yang justru korbannya malah berakhir dihabisi, jika mereka gagal mengobatinya. Jadi kemungkinan Jessica sebentar lagi akan segera dihabisi, karena kurang 3 jam lagi, bulan purnama akan segera muncul. Lalu Jason datang memasuki ruangan itu, dan Jessica kembali bersembunyi. Hello, Dad. Ia pun mulai meluapkan emosinya pada James, yang tak seharusnya James melakukan hal buruk itu bersama dengan Caleb seorang monster. James pun tak tinggal diam, jika yang ia lakukan sebagai sebab dari kekecewaan dari sektenya ini, yang dimana Jason tak seharusnya terus memperlakukan para korbannya secara tak manusiawi, karena mereka semua hanyalah korban, bukan sebagai pelakunya. You're my only son. James pun harus tumbang, setelah Jason menembakkan pistolnya di perutnya. Waktu pun tinggal beberapa jam sebelum tengah malam,
Karena mereka belum selesai menyembuhkan virus itu pada korbannya, Jason pun memerintahkan Alice dan anggotanya untuk segera mengeksekusi mereka semua, sebelum mereka berubah menjadi monster. Thomas pun membawa Matt, pacarnya Jessica yang ternyata masih hidup, dan Jason pun langsung menghabisinya seketika itu juga. Jessica yang melihatnya hanya bisa pasrah dengan perlakuan mereka. Karena takut, ia pun memutuskan kembali ke kurungannya itu. Tak lama Thomas pun datang menghampirinya, dan ia berjanji akan segera menyelamatkan hidup Jessica, dan ia mengajaknya untuk kembali melakukan pengobatan itu secepatnya. Namun Jessica tak ingin lagi merasakan pengobatannya itu, yang bagi dirinya itu adalah sebuah penyiksaan. Thomas terus meyakinkannya, jika semuanya akan berjalan baik-baik saja. Di tempat lain, Alice bersiap-siap akan mengeksekusi salah satu korbannya yang bernama Monique. Mereka berdua pun segera melarikan diri untuk mencoba keluar dari gedung ini. Namun Thomas menghentikan aksi mereka dan mengancam akan menembaknya jika mereka berani-beraninya keluar dari sini. Jessica pun meluapkan semua penderitaannya, yang bagi dirinya mereka semua adalah seorang psikopat yang hanya mencoba untuk menyakitinya, bukan mengobatinya. Thomas justru tak terima jika anggotanya disebut psikopat olehnya, yang padahal tujuan mereka semua adalah menyelamatkan manusia dari dosa-dosa kekejaman para iblis di virusnya itu. God damn it! Di sini virus dari Jessica pun mulai bereaksi, yang perlahan-lahan membuat dirinya seketika itu bermutasi menjadi monster. Markus yang melihatnya pun langsung mengajak Thomas untuk segera lari menjauh darinya. Thomas tak sengaja bertabrakan dengan Alice, dan ia tetap terus melanjutkan pelariannya itu. Alice yang melihat Jessica telah bermutasi menjadi monster, ia pun nekat untuk melawannya. Jason yang melihatnya pun mencoba untuk melawannya. Karena terlalu berbahaya, ia pun memilih untuk melarikan diri saja. Bulan purnama pun semakin bersinar dengan terang, sehingga membuat Jessica pun semakin bermutasi dengan kuat. Jason mengambil ponsel di kantornya dan mencoba untuk menghubungi bantuan. Namun sayangnya, monster Jessica datang menyusulnya, dengan wujud monster yang telah sempurna. Jason pun mengambil pistolnya, dan ia benar-benar mengutuk Jessica, yang kini hidup penuh dosa bersama sang iblis. Di sisi lain, Thomas bersama anggota lainnya pun bergegas kabur menuju ke mobilnya. Tetapi mereka terlambat karena monster Jessica telah menyusulnya, dan langsung menghabisi anggota tersebut. Thomas pun hanya bisa pasrah atas semuanya yang telah terjadi, dan ia memohon pada Jessica untuk tak membunuhinya. Seketika itu, Jessica kembali berubah wujud menjadi normal, dan memberitahukan tentang anggota sektenya itu yang merupakan pendosa sebenarnya, karena telah memperlakukan para korbannya tak manusiawi, yang hal itu sama sekali bukanlah perbuatan kepahlawanan. Thomas pun meminta maaf atas perlakuan sektenya itu yang menurutnya sangat menyakitkan. Namun Jessica tak mau mendengar perkataan itu lagi, karena dirinya sudah muak dengan semua penderitaannya itu. Don't you have the spells? Jessica pun mengintimidasi Thomas, jika dirinya kini merasa bangga dengan wujudnya saat ini,
yang dimana tak ada siapapun yang berani mengganggu dirinya, dan Thomas selamanya akan diliputi rasa berdosa dari sektenya itu, dikarenakan ia telah gagal menyelamatkan dirinya dari virus dari iblis itu. Kali ini Jessica membiarkan Thomas untuk hidup, untuk menanggung dosa-dosanya itu. Tetapi jika ia berani kembali mendekati dirinya, maka ia tak segan-segan akan menghabisinya seketika itu juga. Thomas justru memperingati Jessica, bahwa virus monsternya itu akan membuat banyak orang tertular olehnya, sehingga akan membuat umat manusia menjadi bernasib buruk. Namun Jessica sama sekali tak menghiraukan, dan ia tetap terus melangkah menjauh darinya. Kini Jessica hidup sebagai monster, sehingga setiap bulan purnama, ia bisa berubah menjadi monster itu kembali, dan berakhirlah film ini. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul First Moon. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya, dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.